Tentunya hampir sepekan perang Israel dengan Hamas sudah pecah. Bagaimana Anda melihat dampaknya terhadap perekonomian, tidak hanya di Timur Tengah, namun juga di dunia? Saya akan ke Mas Niko terlebih dahulu. Frina. Jadi memang kalau kita perhatikan dari sejak tanggal 7 Oktober sampai dengan saat ini kan betul memang sudah hampir sepekan begitu ya. Tapi kalau kita perhatikan memang dampaknya sejauh ini masih minim. Kalau kita perhatikan saja saat itu di hari Senin begitu ya, harga minyak itu kan sedang berada di 86,38 dan saat ini berada di 83,95. Itu artinya harga minyak itu mengalami penurunan sebanyak minus 2,81%. Nah, kalau kita perhatikan memang saat ini kita masih cukup dini begitu ya apabila kalau kita akan bicara dampak karena sampai dengan saat ini kalau kita perhatikan justru kalau kita bicara katakanlah perang seperti itu memang kita lebih melihat harga minyak memang kan apalagi kalau kita perhatikan saat ini kan dunia sedang berjibaku begitu ya Safrina Ya. untuk bisa mengendalikan inflasi. Nah, apabila kalau misalkan memang harga minyak lagi-lagi mengalami kenaikan begitu, tentu ini akan membuat usaha dari berbagai bank sentral itu akan terlihat sia-sia. Nah, tentu ini akan menjadi perhatian begitu ya, karena kan kita punya harapan bahwa di tahun 2024 mendatang begitu bahwa inflasi mampu terkendali sehingga bisa kasih ruang yang cukup besar bagi bank sentral itu untuk menurunkan tingkat suku bunganya. Nah, memang kalau kita perhatikan meskipun dampaknya masih minim begitu Safrina, tapi nomor satu adalah apabila eskalasinya terus-menerus bertambah besar, dan yang kedua adalah sudah mulai banyak begitu ya yang pihak pro ke salah satu. Nah, tentu ini akan semakin membuat ketidakpastian akan bertambah dan poin nomor dua adalah pasar itu tidak suka dengan ketidakpastian. Nah, tentu ini yang menjadi salah satu perhatian meskipun saat ini dapat kita katakan dampaknya masih minim. Begitu, Safrina. Apa yang kira-kira akan membuat perang ini berbeda dampaknya terhadap harga komoditas dibandingkan perang Rusia dan Ukraina, Mas Niko? Baik, jadi memang kalau kita perhatikan, Safrina, kalau kita bicara Ukraina begitu ya, dengan Rusia, memang keduanya itu satu sisi bicara energi begitu ya. Kalau kita bicara Rusia, satu sisi lagi kita bicara pangan. Nah, memang sejauh ini kalau kita perhatikan baik dari sisi Israel juga sendiri pun sampai dengan kemarin di bulan Juli 2023 kemarin kita itu total ekspor ke sana hanya sebesar 92,44 juta US dollar. Tentu ini kan kalau kita bandingkan dengan top 10 kita aja itu masih boleh kita katakan kecil begitu ya. Nah, sehingga kalau kita bicara dampaknya secara langsung mungkin tidak, tapi secara tidak langsung mungkin ada cukup korelasinya. Nah, sejauh ini kalau kita perhatikan memang kan baik itu Palestina maupun Israel begitu ya, bahwa keduanya kan juga memang uh, tidak merupakan salah satu penghasil minyak yang memberikan kontribusi terbesar bagi dunia. Saat ini kan memang ada di OPEC Plus begitu ya, dan oleh sebab itu kami melihat justru dampaknya apabila katakanlah OPEC Plus begitu ya, Arab Saudi lagi-lagi memangkas produksi minyaknya, tentu ini yang akan memberikan dampak lebih besar terhadap gerakan harga minyak. Tapi kami juga meminta gitu ya, juga kita perhatikan eskalasi dan keberpihakan yang akan menentukan arah arah selanjutnya bagi ekonomi dunia. Begitu, Safrina. Eskalasi dan keberpihakan yang akan menentukan arah ekonomi dunia ya, seperti yang tadi Anda sampaikan. Baik, terima Ya. kasih banyak atas tanggapannya Mas Niko sebagai pembuka diskusinya. Tentunya Mas Chandra, sudah sepekan kembali tereskalasi perang Israel Hamas. Anda melihatnya kalau tadi yang Mas Niko bilang belum terlalu berdampak gitu ya terhadap pergerakan dari pasar saham, walau ya obviously itu menimbulkan semakin banyak ketidakpastian dan kekhawatiran ya tentunya karena ada begitu banyak gejolak juga. Namun untuk IHSG sendiri apakah sudah benar belum ada dampak tertentu terhadap adanya perang ini sejak Kalau Sabtu ini ya? kalau untuk seperti bilang Mas Niko juga setuju sih. Memang kalau untuk melihat sekarang sih masih terlalu dini ya, masih dalam sepekan. Terus juga ini masih konfliknya masih di seputar Israel dengan Hamas atau Palestina. Jadi memang sebelum meluas ini saya rasa dampaknya memang belum signifikan. Apalagi juga di Indonesia sendiri kontribusi
terutama ekspor ke Israel ataupun Palestina ini cukup kecil. Jadi memang kalau dibilang dampaknya untuk sekarang ini masih cenderung dini ya, masih terlalu dini. Jadi memang ketika nanti ini konfliknya tidak menjadi meluas, saya rasa juga dampaknya cukup kecil. Tapi melihat juga apakah nanti ini konflik ini makin meluas, terutama beberapa Timur Tengah ini mulai memihak salah satu Ya, negara tersebut. Jadi saya terus yang juga itu yang iya, dikhawatirkan gitu.